Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Danendra Aksa, absen 7. Nama saya Hasim Rafizumi, absen 14. Nama saya Muhammad Daniel Berprakoso, absen 26. Nama saya Nurul Aska Herimisa, absen 29. Nama saya Parisya Mira Sakanti, absen 31. Nama saya Rizky Akansa Firman, absen 33. Ya, jadi kita mulai. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 5 April 1946 di perairan Selat Bali. Pertama, latar belakang. Sebab perlawanan dari operasi ini adalah yang pertama, kedatangan Belanda bersama tentara sekutu ke Indonesia pada tanggal 3 Maret 1946 dengan tujuan menguasai kembali Pulau Jawa yang sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan menguasai pulau-pulau kecil terlebih dahulu seperti Bali dan Nusa Tenggara yang disebut juga sebagai Sunda Kecil. Yang kedua adalah operasi ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan Republik Indonesia. Bali juga dapat dijadikan sebagai penghubung ke Australia. Dengan perkembangan di atas, telah mengubah konfrontasi dari Indonesia melawan Jepang menjadi Indonesia melawan Belanda. Situasi di wilayah Bali dan sekitarnya telah berhasil diduduki oleh Belanda dengan adanya penambahan jumlah pasukan mereka menjadi 2.000 prajurit. Berita tersebut memberi desakan pada Markas Besar Umum TNI di Yogyakarta untuk segera menginstruksikan operasi Jawa Bali secara berkala sebagai antisipasi agar kedaulatan TNI tetap terjaga. Dibentuk tim yang terdiri dari 3 kompi untuk melakukan operasi tersebut. Nah, diantaranya itu yang pertama ada Pasukan Angkatan Laut pimpinan Kapten Markadi atau biasa disebut Pasukan M. Beliau sama pasukannya itu mendarat di antara Cupel dan Candi Kusuma, Jembrana. Yang kedua itu ada Pasukan Angkatan Laut yang dipimpin Kapten Albert Waroka yang bersiaga di Banyuwangi. Beliau dan pasukannya itu mendarat di Pantai Grogak dan Celuk Bawang. Yang ketiga itu ada Pasukan TNI Angkatan Darat, pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Beliau dan pasukannya itu mendarat di Pantai Yeh Kuning. Nah, dari ketiga kompi tersebut, hanya Kapten Markadi bersama pasukannya doang yang mendapat tugas untuk memberi dukungan kemerdekaan kepada rakyat Bali. Nah, ia kemudian membagi kekuatan pasukannya ke dalam 4 divisi. 3 divisi fokus pada pertempuran, dan yang satunya lagi itu divisi yang disebut Combat Intelligence Section atau CIS, yang bertugas sebagai pengumpul informasi. Yang ketiga ada kronologi. Jadi pada tanggal 3 April 1946, Tentara Keamanan Rakyat Bagian Laut atau TKR Laut yang dikenal dengan nama Pasukan M di bawah pimpinan Kapten Laut Markadi dengan kekuatan 4 peleton bersiap-siap melaksanakan operasi lintas laut Banyuwangi Bali. Nah, jadi ada Letjen Urip Sumoharjo yang bertempat di markas TRI di Yogyakarta. Nah, beliau ini memutuskan untuk memberikan bantuan kepada TRI Sunda Kecil melalui pasukan M. Jadi pasukan M ini memberikan bantuan berupa senjata dan amunisi kepada pasukan Sunda Kecil yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Nah, pasukan M berangkat dari Banyuwangi dengan 13 jukung dan juga 3 perahu mayang menuju pantai Candi Kusuma. Nah, pasukan tersebut menggunakan pakaian musim dingin hasil rampasan Jepang dan juga senjata hasil rampasan Jepang. Nah, perahu mayang ini ditarik dengan kapal tunda. Namun pada pukul 11 malam, kapal tunda mengalami kerusakan mesin sehingga kapalnya ini terkatung-katung di tengah laut.
Nah, selanjutnya, pada 4 April 1946, Kapten Markadi bersama pasukan M mulai bertolak dari Pantai Bum menyeberangi Selat Bali menggunakan 16 perahu cadik yang diperoleh dari bantuan para nelayan setempat. Nah, mereka ini berangkat sekitar pukul 9 malam secara diam-diam tanpa diketahui pihak Belanda. Nah, selanjutnya, pada tanggal 5 April 1946, pelayaran mereka dihadang oleh 2 kapal Angkatan Laut Belanda jenis LCM yang sedang berpatroli. Nah, jadi karena sudah dihadang, mereka disuruh untuk menyerah. Namun sebelum mereka menyerah, Kapten Markadi ini memberikan isyarat kepada pasukannya untuk menyerang Belanda. Nah, akhirnya tercetuslah baku tembak di Selat Bali. Nah, Belanda sendiri itu memborbardir perahu pasukan M dengan senjata kaliber. Tapi ternyata serangannya ini tidak berdampak besar karena hanya mengenai tiang perahu. Nah, menabrakkan kapalnya ke perahu pasukan M. Nah, ketika kapal Belanda sama perahu pasukan M ini berdekatan, Kapten Markadi itu langsung melemparkan beberapa bom granat tangan ke arah kapal Belanda, sehingga salah satu kapalnya itu terbakar dan juga tenggelam, sementara kapal yang satunya itu berhasilkan melarikan diri. Perlawanan. Kapten Markadi bersama pasukan M kemudian memutar haluan dan kembali ke pelabuhan Banyuwangi karena arus laut yang kuat dan kapal Markadi berlubang-lubang. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 korban dari pihak Indonesia, yaitu Sumehna Darsono dan Sidik, dan ada juga Tamali yang mendapatkan luka tembak. Keesokan harinya, pasukan M kembali berlayar ke Pulau Bali dan berhasil mendarat di pantai Kelatakan Melaya dan Candi Kusuma. Mereka bergabung untuk membantu pasukan Ciung Wanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Angkatan Laut Belanda. Sesudah mendarat, pasukan langsung menyeberangi jalan menuju Desa Peh. Dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK, Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil. Kemudian pada Juli 1946, pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saestu Hadi juga mendarat. Setelah itu terjadi pertempuran di berbagai daerah. Nah, selanjutnya, pasukan MGGSK dihadang pasukan Belanda di Kelatakan. Kemudian terjadilah pertempuran sengit yang menyebabkan pasukan MGGSK terdesak sehingga beberapa pemimpin gugur, yaitu Kapten Saestu Hadi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nuhardi. Selanjutnya, pasukan Markadi menyerang ke berbagai daerah. Daerah-daerah tersebut antara lain Gilimanuk, Cekik, Penginuman, Candi Kusuma, Cupek, Negara, Sari Kuning, Pulukan, Gunung Sari, Kelatakan, Munduk Malang, Tabanan, dan Celukan Bawang. Pertempuran yang dilakukan saat operasi Banyuwangi Bali ini, yang juga berlangsung kira-kira 15 menit itu, merupakan pertempuran laut pertama yang dimenangi Angkatan Perang Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, untuk mengenang jasa pasukan yang gugur dalam peristiwa tersebut, didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali di daerah Cekik, Gilimanuk. Nah, kemudian selanjutnya, pada Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali ini terdapat miniatur tank dan torpedo di depan pintu masuk monumen. Sebelum naik ke atas patung jangkar kapal, terdapat gambar sejarah pertempuran TNI pada dinding-dinding monumen yang dipagari patung senjata dan bambu runcing. Serta di bagian belakang monumen terdapat prasasti besar bertuliskan setidaknya 290 nama para pejuang pada operasi saat itu. Oh,
Operasi lintas laut Banyuwangi Bali yang berlangsung pada 5 April 1946 ialah pertempuran laut antara Indonesia yaitu dari gabungan pemuda dan rakyat Bali dengan Belanda. Belanda datang bersama sekutu ya dengan tujuan awal menguasai kembali Pulau Jawa. Pihak Indonesia menggalang persatuan dan bekerja sama satu sama lain untuk melawan Belanda. Hasil akhir dari pertempuran ini ialah kemenangan telak dari pihak Indonesia atas Belanda. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dari peristiwa tersebut, yaitu Kapten Markadi yang merupakan pemimpin pasukan M, dan selanjutnya ada Kapten Albert Waroka yang merupakan pemimpin pasukan yang bersiaga di Banyuwangi. Lalu juga ada Letkol I Gusti Ngurah Rai yang merupakan pemimpin pasukan TNI Angkatan Darat. Dan selanjutnya ini adalah foto dari anggota-anggota pasukan pertempuran tersebut, yang salah satunya itu terdiri dari Sumedarsono, Sidik, dan Tamali yang meninggal saat pertempuran melawan Belanda di Selat Bali. Dan juga ada Kapten Saestu Hadi yang merupakan pemimpin pasukan tempur pada Juli 1946 di Klatakan dan meninggal pada saat itu juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.